berarti udah 4 kali tanam. Saya mainnya nutrisi aja mas. Saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti yang teman-teman lihat, kali ini kita akan belajar mengenai budidaya tanaman cabai merah. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman cabai merah besar. Berhubung di samping saya sudah ada beliau sang pemilik lahan, monggo Pak bisa memperkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Torik dari Sigedung Bumi Jawa. Pak Torik di Ya. Sigedung Bumi Jawa, di Tegal nggih Pak? Iya Tegal. Nah, kalau biasanya panggilannya siapa Pak? Torik Pak Torik Mawon gitu. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita berkesempatan bersilaturahmi ke rumahnya, lebih tepatnya ke rumahnya nih Pak, ke rumahnya Bapak Torik. Teman-teman sahabat MMT bertanya, kok tumben nggak di lahan Mas? Nah itu karena berhubung rumahnya Pak Torik itu sebelahan gitu Pak, kali lahannya ya Pak. Iya betul. Jadi dan berhubung di lahan juga sedang hujan ini tadi, jadi kita berbincang-bincang di sini gitu Pak. Pak Torik, kalau boleh tahu ini tanaman apa sekarang ini Pak? Cabai merah besar nih Pak. Iya. Kalau boleh tahu untuk saat ini varietas yang ditanam apa Pak ini Pak? Yang ditanam semua. Yang cabai merah seperti ini Ini novice novice nggih. Iya. Untuk saat ini usianya berapa Pak? 120 hari. 120 hari nggih. Dan untuk ini apa namanya, jumlah populasi Pak? 2.500 2.500-an Iya. batang nggih. Iya. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini Pak Torik ini menanam cabai merah besar dengan varietas novice nggih Pak? Menjadi novice. Novice dengan jumlah populasi 2.500 batang. Nah dan saat ini sudah usia 120 hari. Nah kalau boleh tahu ini memang di dataran tinggi nggih Pak? Iya, dataran tinggi. Sigedung ini nggih. Sigedung. Nah, kalau teman-teman lihat di sini memang sudah dataran tinggi teman-teman, dan kalau teman-teman lihat di samping kanan lahan Pak Torik ini emang fokusnya tanaman sayur ya Pak. Iya, sayur. Nah kembali lagi nih Pak, kami kan pengen tahu ini tanaman cabai merah besar yang ditanam Pak Torik ini kan sepertinya sangat luar biasa nih Pak. Nah kalau boleh tahu mungkin untuk yang berawalan sejarah lahan Pak, mungkin untuk lahan ini bekas atau Bekas. oh, jadi yang saat ini itu bekas Pak? Iya, bekas. Berarti udah 4 kali tanam. 4 kali tanam. Iya, 4 kali tanam. Kalau boleh tahu sebelumnya tanam apa Pak? Berarti kol kembang, Hmm. terus ditanami lombok kok, cabai Cabai Iya. juga nggih. cabai juga, terus tanami kol kembang lagi, Kalau kembang lagi. terus tanami teropong, terus ini cabai lagi. Ini berarti tanaman Keempat. kelima atau Iya, kelima. kelima ya Pak. Iya, kelima. Berarti sempat awalan itu kol, kemudian teropong atau loncang, Iya, terus cabai. cabai lagi, terus teropong, terus Iya. baru kali ini. Iya. Itu ada olahan nggak Pak? Enggak ada. Sama sekali nggak diolah lahan? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Kok nggak diolah lahan itu kenapa Pak kalau boleh tahu? Kalau orang di sini kan begitu Mas. Berarti setiap bikin lahan itu satu kaligus. Oh, sekali pas tanam itu nggih. Iya. Untuk proses awal itu lahan itu bisa digunakan berkali-kali Iya, gitu ya? berkali-kali. Oh, dan mungkin itu karena mungkin struktur tanahnya saya emang masih bagus ya Pak di Masih sini. bagus, ya. Kalau saya tadi sempat lihat di lahan itu emang masih gembur banget Pak Iya, ya Pak. betul. Dan kalau boleh tahu untuk dasarannya dulu pakai apa Pak awalan itu? Berarti pakai pupuk kandang, Pupuk kandang, terus TS ya, untuk pupuk kimianya ya Pak. Iya, pupuk kimia. Berarti kalau dasaran sih kalsit ya, dolomit Dolomit. itu. Berarti untuk pupuk dasar menggunakan pupuk kandang, Iya. terus TS TS sama dolomit gitu ya Pak. Iya. Dan itu sampai saat ini digunakan untuk tanaman sampai 5 kali tanam 5 ini kali Pak. tanam. Itu tanpa pengolahan Lahan. lahan lagi, masih sangat luar biasa. Nah, dan kalau boleh tahu Pak, untuk jarak tanam ini berapa Pak? Jarak Ya, saat tanam 45 cm. 45 cm. 45 cm, dan dengan yang menarik banget ini kan sampai 5 kali berturut-turut tanpa olah lahan ya Pak. Iya, Ya berarti betul. emang yang diperhatikan harus emang pas olah lahan awal ya Pak, berarti yang Iya. harus diperhatikan dengan penggunaan bahan-bahan, mungkin pupuk kandang juga masuk ya Pak, untuk Iya. sebagai bahan organiknya ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, untuk mungkin trik untuk biar lahan itu bisa digunakan berkali-kali dengan hasil yang tetap maksimal, kalau jenengan ada trik khusus nggak Pak? Saya mainnya nutrisi aja Mas.
Oh, berarti mainnya di nutrisi. Nutrisi aja iya. Berarti masuknya itu pas perawatan ya Pak? Iya, perawatan. Berarti untuk pengolahan lahan di awal itu hanya sekali dilakukan pas awal itu tadi, Iya. dengan pertimbangan Bapak itu nanti kita push di nutrisi ya Pak? Nutrisi. Nah kalau boleh tahu Pak, untuk perawatan cabai merah besar yang dilakukan, mungkin perawatan awal kalau boleh tahu apa aja Pak yang dilakukan? Pengobatan saya pakai Premino. Premino, Iya, itu untuk Premino. pas memasukkan Premino itu pas kapan Pak kalau boleh tahu? Pas sekitar umur sebulan lah. Umur sebulan Iya. memasukkan Premino itu, kalau boleh tahu memasukkan Premino itu kenapa Pak kemarin Pak? Kan kendalanya kerdil Mas. Oh berarti sempat mengalami kerdil nih Pak? Kerdil iya betul. Jadi tanaman umur sebulan itu kerdil, pertumbuhannya itu macet gitu Pak. Iya. Dan kemarin berarti ini tanamnya pas musim kemarau Kemarau. juga. Jadi mungkin ada efek stres juga ya Pak Iya, untuk tanaman betul. ya Pak. Jadi pertumbuhannya macet, terus dimasukkan Premino. Itu kalau boleh tahu dimasukkan dengan takaran berapa Pak kemarin Pak? 2 tutup pakai iya, pakai tutupnya 2 tutup. Untuk satu tangki Pak. Iya, Di spray betul. berarti ya Pak? Iya. Untuk intervalnya kemarin diaplikasikan berapa Pak? Sampai bisa itu bisa kembali lagi modot gitulah. Iya, berarti 5 kali sehari. Intervalnya 5 hari sekali. Iya, 5 5 hari sekali. 5 hari sekali. Itu berarti dua kali aplikasi udah bisa kelihatan Pak. Iya, kelihatan. Jadi itu tadi teman-teman, untuk tanaman cabai merah besar milik Pak Torik ini kemarin sempat mengalami kerdil di umur 1 bulan karena cuaca ekstrim juga ya Pak, Iya, kemarau. betul, kemarau. Dan mengaplikasikan Premino itu alhamdulillah bisa mendongkrak kembali, menumbuhkan, mungkin membantu mengatasi stres sehingga pertumbuhan itu bisa normal kembali ya Pak. Iya. Nah kalau boleh tahu untuk perawatan lain mungkin Pak, Perawatan lain pemupukan susulan pakai mutiara Mas. pakai mutiara. Iya. Pas umur 40 hari itu pupuk. Berarti dari mupuk susulannya pas umur 40 hari itu Iya. atau sebelumnya udah mupuk susulan Pak? Enggak ada. Oh nggak ada, dari 0 sampai 40 HST itu baru dipupuk susulan pas Iya. umur 40 itu. Nah mungkin kalau untuk pemberian nutrisi lain Pak, mungkin Pak Nutrisi lain seperti Morden. itu dimasukkan di usia berapa kemarin Pak? Usia sekitar 50 hari lah. 50 hari. Ya, 50 Terus hari. kemudian yang dirasakan dengan penggunaan Mordinfon itu apa Pak? Berarti bunga nggak rontok kan. Terus daunnya tebalan, pertumbuhannya cepat. Jadi bunganya itu mungkin kemarin berarti sempat mengalami bunga yang rontok ya Pak? iya. Terus mungkin daunnya juga gampang Iya. rontok ya Pak? Dan Daun dengan rontok, aplikasi bunga itu, rontok aplikasi itu dapat membantu ya Pak? dapat membantu. Untuk dosis yang digunakan Pak? Sama 2 tutup. 2 tutup juga ya? Ya, 2 tutupnya itu apa ya? Morden itu ya? Iya betul. 2 tutup Morden untuk 1 tank. 1 tank. Apakah kemarin sempat mengalami kayak patek gitu Padak Pak? iya, iya betul. Oh berarti kan patek Iya, ini kena untuk patek. tanaman cabai merah besar itu tadi? Iya, Dan untuk mengatasi hal tersebut Pak, kemarin kalau boleh tahu gimana Pak? berarti kan disemprot toh. Semprot pakai koper, Mm. tridium itu dicampur. Dan itu kalau boleh tahu berapa kali aplikasi Pak untuk mengatasi patek itu Pak? Kalau mengatasi padak itu 3 kali sehari. 3 hari sekali mungkin ya Pak? Iya. Itu dengan dosis berapa Pak? Dosis berarti 2 sendok 2 sendok. koper, Heeh. 2 sendok tridium. Jadi 2 sendok semua ya, Iya. satu banding satu Iya. banding satu ya, mengobati patek ya Pak ya, mengobati patek dengan interval 3 hari sekali ya Pak ya. Itu bisa alhamdulillah bisa sembuh ya Pak. bisa sembuh. Dan kalau menurut jenengan dengan penggunaan cover sendiri, mungkin kayak yang dirasakan apa Pak kemarin Pak? Yang dirasakan berarti kan kalau buah ya, kalau buahnya kan tambah anu lah apa ya, iya keras, tambah keras, kuat, tebal kulitnya. Jadi karena dengan mungkin itu kaitannya sama penggunaan cover itu kan ada mineral sama silikanya ya Pak, Iya, untuk betul. memperkuat jaringan tanaman. Iya. Salah satunya yang dirasakan Pak Torik tadi teman-teman, buahnya itu jadi keras dan juga seperti di daunnya itu kalau saya pegang ada kayak pelapisnya gitu ya Pak, Pelapis, licin ya. gitu ya Pak ya. Itu juga dapat menanggulangi serangan-serangan Hama, hama mungkin ya iya. Pak. Dan kalau boleh tahu untuk kendala lain Pak mungkin Pak? Berarti lalat buah. Kalau untuk yang lalat buah tadi Pak, Lalat buah pakai kalikron kalikron sekali Pak. 2 kali sehari Mas. Malah. 2 hari sekali. Iya. Berarti sangat masif ya Pak, karena Iya. mungkin di sini emang serangan lalat buah banyak Pak. Banyak. Kalau eman-eman ya Pak, kalau nggak ditanggulangi ya Pak, Iya betul. harus 2 hari sekali itu aplikasi tadi untuk insektisida untuk penanggulangan lalat buah. Kemudian kalau Pak Torik tadi kan sempat menyebutkan penggunaan Vitaron Pak. Iya betul. Nah itu untuk mencegah
Kalau Bule. boleh, oh boleh. Iya betul. Oh, jadi kalau mungkin teman-teman lihat di lahan Pak Torik ini memang beberapa ada yang bule ya Pak ya. Iya. Itu penanggulangan dengan penggunaan Vitaron tadi Pak. Kalau boleh tahu berapa dosis yang digunakan berapa Pak? Untuk Vitaron 2 tutup. Tetap 2 tutup. Iya. Untuk 2 tutup Vitaron itu dapat mengantisipasi bule Bule. Pak. Untuk pengaplikasinya tunggal atau Tunggal. tunggal Pak? Iya. 5 hari sekali diaplikasikan tunggal ya Pak. Itu Tunggal. dapat bantu memulihkan yang kena bule dan Kena juga bule. mencegah yang bule tadi ya Pak. Iya. Terus berarti dengan jumlah populasi yang sekitar 2.500 tadi dengan ada kendala kayak bule tadi cuma memang beberapa etok ya Pak tadi. Iya. Dan itu bisa disembuhkan dengan penggunaan Vitaron. Mungkin kalau manfaat dari Vitaron sendiri Pak apa Pak? Ya, Manfaatnya mungkin. manfaatnya ya banyak Mas semua. Seperti kayak di daun ya, di daun tambah hijauan Mas. Itu karena pupuk mikro ya Pak Iya, ya, betul. pupuk mikro jadi bisa memperbaiki selain memperbaiki sel-sel yang rusak mungkin karena serangan hama ataupun virus juga bisa pertebal daun tadi nggak Pak? Iya, Kalau yang betul. dirasakan Pak Torik. Kalau yang udah kena bule aja udah berarti balik maleo Mas. Kembali lagi hijau lagi Mas. Dengan Yang- Vitaron itu ya? Iya, yang kuning itu yang udah kena bule. Oh, jadi kalau tadi saya sempat mengamati emang yang ada daun tuh di telapaknya itu emang ada kuning Iya, kena udah. bule tapi ada bercak-bercak hijau gitu ya Pak. Hijau. Jadi Pak dapat pulih kembali ya Pulih walaupun nggak kembali. 100%. Dan juga itu juga bisa berbuah juga ya Pak. Biasanya Bisa kan kalau berbuah. udah kena bule kan Biasanya kena bule harus bisa wah. iya nggak bisa Iya. nggak bisa ya Mas. Ya Pak. Dan juga untuk penggunaan Vitaron alhamdulillah bisa ya Pak untuk Bisa. penanggulangan bule tadi. Dan kalau boleh tahu ini kan udah masuk 100 hari berarti udah pernah petik Pak? Udah pernah 4 kali 4 kali. Berarti ini buah kedua ya Pak? buah kedua. Jadi teman-teman untuk tanaman Pak Torik ini tadi merupakan saat ini sudah saya tadi soalnya pas awal kesini tadi ngiranya malah belum panen Pak, ternyata udah panen 4 kali ya Pak. Kali. Kalau boleh tahu kemarin dapat berapa Pak hasilnya Pak? 20 kilo sekali petik 20 kilo. Sekali petik 20 kilo ya Pak untuk untuk 4 kali panen itu ya Iya. Pak. Dan kemarin kalau boleh tahu untuk penggunaan nutrisi saat pembuahan kalau boleh tahu apa Pak? Kalinet Mas. Kalinet Pak. Iya. Untuk dosis Pak kemarin Pak? Dosis sama aja Dua dua tutup, tutup. Iya. Mungkin pertimbangan penggunaan kalinet kenapa Pak kemarin? Rontok sih Mas. Oh berarti kemarin Rontok buah nggak keras ya. jadi selain tadi ada kendala patek, busuk batang, terus kerdil juga ada rontok juga Pak. Iya juga. Itu dengan menggunakan kalinet untuk Kalinet. hanya kalinet Pak berarti Pak? Iya. Kalau boleh tahu yang dirasain dengan penggunaan kalinet apa aja Pak? Buah keras, Mm-mm. kulitnya tebal, Mm-mm. terus bisa memancang buahnya Mas. Buahnya itu jadi panjang-panjang gitu Pak. Panjang-panjang, iya. Dan kalau saya lihat tadi yang mungkin beberapa ada yang merah ya Pak, itu Iya. bisa merah mengkilat gitu ya Pak. Iya, Nah, pengkilat. kalau misalnya buah mengkilat dan keras juga berbobot kan juga nanti kan hasilnya akan di kuantitasnya lebih Iya, banyak ya betul. Pak ya. Dan juga kalau buah keras itu mungkin agak nggak disukai sama lalat buah ya Pak. Soalnya Iya. mau gigit aja sakit. Jadi dengan buah keras dan juga gampang rontok itu Pak Torik memutuskan menggunakan kalinet tadi ya, Pak. Kalinet ini. Kalau boleh tahu kemarin intervalnya berapa? Dan kalau boleh tahu Pak, ini tadi mungkin sempat kelewatan untuk bedengan ini emang tinggi-tinggi ya Pak? Iya. Kenapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau tinggi kan ya nggak cepat kena layu bakteri Mas. Jadi untuk meminimalisir layu bakteri dengan bedengan itu Bedengan, iya. ketinggian bedengan ya Pak, dan juga mungkin jarak antar bedengan itu agak renggang ya Pak ya. Iya, betul. Kalau saya lihat tadi mungkin jadi karena emang walaupun jarak bedengannya itu punya Pak Torik itu agak lebar tapi bisa rimbun karena tanamannya itu emang sangat rimbun Iya. banget ya Pak. Itu sampai di tali ya Pak di sampingnya. Mungkin terlalu rimbun banget ya Pak Iya. dengan penggunaan nutrisi tadi nggih. Karena dari awal emang walaupun lahan janda sampai 5 kali ya Pak. Iya. Lahan janda rondo ya Pak lahannya Pak. Lahan janda sampai 5 kali dan juga mengepus di nutrisi tadi. Nah mungkin kalau mungkin itu tadi untuk perawatan sampai saat ini nggih Iya. Pak. Nah mungkin untuk terakhir Pak, kesannya jenengan setelah penggunaan nutrisi dari MMT dengan penggunaan Kalha, Kalinet, Cover dan juga Premino, Vitaron dan Mordan itu Iya. yang dirasakan jenengan gimana Pak? Ya kualitasnya bagus semua lah kualitasnya. Jadi
Berarti kemarin sebelum pernah merasakan ada perbedaan Pak? Iya betul. Sebelum menggunakan. Sebelum menggunakan kan kerdil Mas. Setelah digunakan, alhamdulillah jadi seperti itu Mas. Jadi bisa normal kembali Iya, ya Pak, normal. tinggi-tinggi. Bahkan sama saat ini saya kira tadi belum pernah apa ya, Metik. penting ternyata udah pembuahan kedua ya Pak. Iya, itu pembuahan kedua. Pembuahan kedua. Dan mungkin untuk terakhir Pak, mungkin pesan ke teman-teman petani di rumah gimana Pak? Ya kalau pesan buat petani yang di rumah ya kalau ya mungkin kalau punya kendala kerdil lah ya Mas, kita apa ya butuh nutrisi lah, itu ya yang tepat itu Mas. Ada yang Bapak sampaikan tadi Iya. di awal tadi ya, Iya. walaupun dengan berbagai masalah kendala di lahan, mungkin yang dibagikan Pak Torik ini bisa dicoba di rumah Iya ya Pak, bisa karena dicoba karena jenengan saya juga- sudah mencoba yang lain tapi kan nggak ada fungsinya. jadi dengan penggunaan yang trik-trik yang dilakukan Pak Torik tadi, alhamdulillah bisa Iya alhamdulillah. mengantisipasi kayak pada busuk batang dan juga Kerdil kan. kerdil juga dan juga ada bule tadi nih Pak. Dan mungkin terakhir untuk motivasi ke teman-teman Pak, mungkin Pak motivasi teman-teman petani gimana Pak? Ada nggak Pak? Kalau motivasi buat teman-teman ya supaya lebih giat lagi lah. Nah mungkin itu tadi teman-teman trik-trik yang dibagikan oleh Pak Torik tadi, yang saat ini menanam cabai merah besar dengan hasil yang luar biasa teman-teman, dengan berbagai kendala tadi alhamdulillah bisa mengatasi dengan trik-trik yang dibagikan Pak Torik di awal tadi. Terima kasih Pak atas ilmu yang diberikan kepada teman-teman, semoga ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat kepada teman-teman dan juga bermanfaat juga bagi Pak Torik, khususnya sebagai amal jariah buat Pak Torik, dan semoga besok untuk tanamannya bisa berbuah maksimal Pak. Amin, Sampai amin. seterusnya. Nah mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan, mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video tadi bermanfaat, dan kalau bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sahabat MMT Indonesia untuk tidak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.